saya Haji Komara, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selamat menyaksikan video PPL saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap dengan pembelajaran matematika hari ini? Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk kalian memimpin doa. Mulai pembelajaran, mari kita berdoa menuntut kepercayaan doa mulai. Selesai. Dulu rapian bajunya. Kalau ada sampah, silakan diambil. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita nyanyikan lagu bagi negeri. Kemudian bagaimana menentukan turunan fungsi trigonometri dengan definisi turunan. Sekarang kita bagaimana menentukan turunan fungsi trigonometri dengan aturan rantai. Nah, ini kan fx sama dengan cos x, maka turunan dari cos x-nya apa? Kemudian yang ketiga, ketika fx sama dengan tan x, turunannya apa? Masih ingatkah kalian apa kegunaan dari turunan fungsi trigonometri? Hanya untuk dalam dunia penerbangan. Selain itu, untuk mengukur laju kecepatan Pesawat. Pertama itu menggunakan prinsip turunan fungsi trigonometri sederhana. Selesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. IPK-nya itu yang pertama, memecahkan masalah mengenai turunan fungsi trigonometri sederhana. Yang ketiga, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Tujuannya ada 4. Yang pertama, peserta didik harus dapat memeriksa turunan fungsi trigonometri dengan aturan rantai dengan cermat. Menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning. Nanti dijadikan sebuah masalah-masalah yang harus diselesaikan oleh kalian. Menunda-nunda akan menjadi hal yang mudah jadi sulit. Jadi kita ketika menunda-nunda hal-hal yang mudah, maka akan jadi sulit. Ada sebuah permasalahan apabila diminta menentukan turunan fungsi fx sama dengan cos 3x min 5. Bagaimana? Apakah ada yang bisa? Ini menggunakan apa? Nah, apa turunan pertama dari fx sama dengan sin 3x min 7 pangkat 2? Silakan. Untuk kelompoknya sudah saya bagi kemarin ya. Terdiri dari berapa orang? 5 sampai 6 orang. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Ini dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Kemudian nanti permasalahan tadi yang belum bisa dipahami, silakan didiskusikan di kelompok. Silakan didiskusikan permasalahan yang pertama tadi.
ya, ini Y sama dengan sin U pangkat N ya. Kalau misalnya ini ada angkanya misalnya 2, Iya, berarti nanti N. betul, jadi 2N. Kuasnya berarti kan 2 kurang 1 dikali sin 2. Nah, ini kan negatif turunnya dikalikan 2 dari mana? Turunan dari 2-nya. Nah, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membacakan soal dari kegiatan 1 nomor 1. Sebelum itu fx sama dengan cos dalam kurung 4x min p. Turunan dari cos dalam kurung 4x min p sama dengan, ini kita langsung turunkan terlebih dahulu. Turunan dari cos adalah min sin, dan ini kita langsung turunkan aja. Terus dikali turunan dari 4x min p sama dengan adalah 4. Terus ini kita dikalikan min dikali 4 sama dengan 4. Sin min 4 sin 4x min p. Ada yang mau ditanyakan? Kita akan evaluasi, kita menggunakan aplikasi Asesmedu. Nanti saya bagikan code-nya, kode QR-nya, silakan untuk dikerjakan. Nah, Pada pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan tentang fungsi trigonometri kita bisa menggunakan aturan rantai. Jika Y sama dengan kotangan 4 U pangkat N sama dengan Y aksennya menjadi min N kotangan N min 1 kali U kali kosekan U kuadrat kali U. Bapak akan memberikan apresiasi terhadap tadi ada yang bertanya, ada Suwati, ada Kak Budi, ada Eli, ada aku. Bukan dulu. Oh ya, Agita juga. Sudah. Kemudian, kalau untuk yang presentasi juga dapat segitiga poin loh. Jadi dalam langkah-langkah menurunkan turunan kedua itu, yang pertama pastinya kita harus menentukan turunan yang pertama. Gimana ketika ada soal ini fx sama dengan cos 3x min 5, karena bagaimana untuk menentukan turunan yang kedua. Ada sebuah gelombang transversal merambat dengan persamaan y sama dengan 0,1 sin seperempat pi t dikurangi seperempat pi x. Ini merupakan gelombang transversal. Sebuah penelitian jauhan pada jarak 2 meter dari pusat gelombang. Berapakah kecepatan dan percepatan partikel gelombang itu pada saat detik ke-3? Untuk kelompoknya sudah dibagi ya? Nah, jadi berapa? Jadi 6 kelompok ya? Nah, silakan untuk berkumpul dan kelompoknya. Waktu menit. Berkumpul dengan teman-teman ya? Terima kasih. Kemudian silakan didiskusikan lebih dahulu 3 menit mengenai permasalahan yang tadi. Silakan. Silakan dilepas boleh klik ya. Nah, ini jadi kenapa? Yang awalnya kan kita pakai turunan fungsi ganda, berarti U-nya sama dengan 3x plus I, ya enggak? Maka U-nya sama dengan 3 kan? Apa? Sama dengan 2 sin X, maka turunan dari 2 sin ini sama dengan
Turunannya apa? Ini 2 cos X. Ya betul, 2 cos. Terus B-nya cos X, maka turunannya Min sin X. min sin X, betul. Terus berarti Y aksen 2 turun, keduanya pakai U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Karena ini kakak Lihat. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Y sama dengan sin X kuadrat. Jadi di sini kan ada A1 tapi nggak usah ditulis gitu. Jadi Y aksen sama dengan 1 kali 2 kali sin 2 min 1 2 min 1 ya. X kali turunan sin X kuadrat di cos X. Terus Y aksen sama dengan 2 kali sin, ini kan dikurangi jadi 1 sin X kali cos X, itu sama aja kayak sin 2 kali sin X kali cos X itu sama aja sin 2X. Y aksen 2 sama dengan cos turunan dari sin 2X itu cos 2X kali turunan dari 2X itu 2. Y aksen 2 sama dengan 2 kali cos 2X. Saya itu mau bertanya kan 1 kali 2 sin 2 min 1 X kali cos X. Nah, cos X dari turunan sin X kuadrat, emang turunnya sin cos X kan masih ada kuadratnya. Nah, itu kan Y aksen 2 sin X kali cos X sama dengan sin 2X. Ya. Nah, itu boleh nggak disingkat seperti sin 2X? Oh, Jadi boleh juga. dihitungnya 2 sin X Ya. kali cos X, jadinya itu misalkan U sama V. Ya. Jangan juga. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siang hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa materi turunan trigonometri yang kedua ini kita dapat menyelesaikan dan memecahkan permasalahan mengenai aturan rantai dan turunan trigonometri yang kedua. Oke, jadi untuk kesimpulan pembelajaran ini, selain kita bisa menentukan turunan yang kedua, sebelum kita menentukan turunan yang kedua, kita harus menentukan turunan yang pertama. Bisa dengan fungsi ganda, bisa dengan fungsi tunggal, bisa juga fungsi ganda yang dipangkatkan. Begitu? Nah, kemudian selain tadi dalam ada juga permasalahan yang disajikan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan gelombang transversal. Begitu saya kasih apresiasi, tadi ada beberapa anak yang menanya tambahan poin, tepuk tangan untuk yang bertanya. Kemudian tadi yang mau presentasikan baik dari kelompok 4 ya, sama kelompok 3. Saya juga akan kasih poin. Tulis refleksi untuk pembelajaran hari ini di bawah jawaban kalian yang evaluasi. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai penerapan dari turunan fungsi trigonometri. Mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita yang masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.